up, no counter. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum waris. Selama ini kita pasti sudah sering mendengar tentang hukum waris. Tapi tahu nggak sih guys, ternyata dalam Islam ada loh pembahasan khusus yang menjelaskan tentang hukum waris. Kali ini kami mengambil sumber buku karya dari Muhammad bin Saleh Al-Ismail, buku panduan praktis hukum waris. Bagi teman-teman yang ingin membeli atau mempelajari tentang hukum waris, bisa banget lah beli di sini. Di sini, untuk lebih memahami bagaimana tata caranya, kami akan membawakan studi kasus. Tapi sebelum memasuki studi kasus, rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang macam-macam ahli waris dan pembagian. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ahli waris. Ahli waris itu ada dua macam, yaitu zawil furud dan ashabah. Apa sih zawil furud? Zawil furud adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat Islam seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, dan 2/3. Sedangkan ashabah adalah orang-orang yang mendapat alokasi sisa dari harta zawil furud. Setelah zawil furud ini membagi-bagikan hartanya, jika tidak tersisa maka ashabah ini tidak mendapatkan bagian, kecuali ashabah ini anak laki-laki. Soalnya tidak ada batasan ya guys, anak laki-laki. Dan ashabah ini memiliki dua macam, yaitu ashabah nasabiyah dan ashabah sabadiyah. Apa sih ashabah nasabiyah? Nah, ashabah nasabiyah itu yang golongan dari nasab, sementara sababiyah itu dari hubungan pernikahan atau memerdekakan budak. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih asal masalah atau yang dikenal dalam harta warisan KPK. Di dalam hukum waris ini asal muasalnya kita bisa mengibaratnya itu 6. Bagaimana cara penggunaannya? Contoh, suami itu dalam pembagiannya itu dihitungkan sebagai 1/3 mendapatkan bagian. Jadi dalam harta warisan ini atau dalam buku waris ini, entar berapa dia mendapat, jadi kita akan mengalihkan dengan KPK. Jadi asal masalah atau KPK tadi kan 6. Jadi suami mendapat 1/3 dikali dengan 6, berarti suami mendapat 2 bagian dari harta yang ditinggalkan. Yang kedua adalah ibu atau istri dari suami tadi. Jadi ibu mendapat berapa? Jadi setengah dikali asal masalah atau dikali dengan 6, berarti ibu mendapatkan 3. Yang ketiga adalah ashabah. Ashabah ini adalah orang yang mendapatkan sisa harta dari yang tadi, dari ibu atau suami. Jadi dia dapat berapa? Jika suami tadi mendapatkan 3 bagian dari asal masalah, ibu mendapat 2, berarti 2 ditambah 3 udah 5, asal masalahnya 6, berarti asabah mendapat 6 dikurang 1, berarti asabah mendapat 1 bagian dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Jadi gitu ya guys, sedikit dasar dari pembagian harta warisan ini gitu. Jadi sebelum masuk ke ada hal-hal atau sebab-sebab lain, hijab-hijabnya, kita harus tahu dulu akarnya atau KPK atau asal masalah bisa kita ibaratkan atau bisa kita contohkan dengan KPK-nya 6. Kesimpulannya, suami 1/2, ibu 1/3, asabah adalah sisa dari suami dan istri atau ibunya. Nah guys, dari beberapa penjelasan tadi, di sini kami membawakan sebuah studi kasus agar kita lebih paham bagaimana pembagian harta waris tersebut. Jadi ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Bapak Ali. Dia meninggalkan seorang istri yang bernama Ibu Maimunah dan seorang anak laki-laki yang bernama Putih dan seorang anak perempuan yang bernama Wati. Jadi dia meninggalkan harta warisan dengan jumlah 100 juta. Jadi yang ditinggalkan dapat berapa aja sih gitu. Jadi
Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembagian harta warisan tersebut menggunakan ilmu faraid atau hukum mewaris. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya di papan tulis. Dari studi kasus yang telah diangkat tadi, kita dapat lihat di sini diketahui mewaris atau yang meninggal atau yang meninggalkan harta warisan adalah Pak Ali. Di sini Pak Ali sebagai suami dan waris atau yang menerima warisan atau ahli warisnya adalah seorang istri atau ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Dan maurut atau harta warisannya itu sejumlah 100 juta. Jadi kita akan mencari pembagian harta warisan dari para waris-waris ini atau para ahli waris ini. Langkah pertama kita lihat dulu siapa sih zawil furud atau ashabul furudnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat istri atau ibu. Nah, kita harus juga perhatiin nih si ibu ini posisinya gimana gitu, punya anak atau nggak punya anak. Dan kebetulan di sini dia punya anak. Karena dia punya anak, jadi pembagian dia itu adalah 1/8. Seandainya tidak, dia akan mendapatkan 1/4 sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, fa inna kana lakum waladun, dan jika kamu mempunyai anak, falahu sumuna mimma taraktum, dan maka istri-istrimu mendapatkan 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, udah jelas di ayat tersebut jika ibu mempunyai anak maka ibu mendapatkan 1/8. Jadi kita fokus di sini adalah harta dari zawil furud atau harta pembagian yang akan didapat oleh ibu adalah 1/8. Jadi kita mulai saja berapa harta yang akan didapatkan oleh ibu. Nah, ibu akan mendapat 1/8 dari harta maurud. Kita bikin langsung 1/8 dikali harta maurud. Nah, hasilnya adalah 12,5 juta. Nah, kita udah dapat nih hasil harta yang akan didapat oleh ibu. Masih ada 2 ahli warisan lagi, yaitu si Budi atau 1 anak laki-laki dan si Wati 1 anak perempuan. Dan kebetulan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 ini juga udah ada penjelasan atau pembagian dari anak-anak ini. Jadi anak-anak ini termasuk ashabah atau sisa yang didapat dari harta yang istri tadi. Bagian anak laki-laki atau Budi itu 2, dan si anak perempuan atau si Wati itu 1. Kita jumlahnya adalah 3. Berarti di sini asal masalah atau KPK-nya adalah 3. Di sini teman-teman harus tahu cara untuk mencari ashabah ini agak beda dari si zawil furud. Kan ini kita langsung bagikan gitu. Sedangkan ini kita harus cari KPK dulu atau asal masalah. Kan tadi kita udah tahu nih kalau si ashabah ini akan mendapatkan harta sisa dari si zawil furud. Berapa sisanya? Yaitu kan hartanya 8, ibaratnya 8/8 atau 1, berarti 8/8 dikurang 1/8, maka mereka berdua ini akan mendapatkan 7/8, dan ini nanti yang akan dibagi 2 oleh si Budi dan si Wati. Selanjutnya yaitu kita bikin si Budi kan 2 nih, 2 dari 3 dikali harta yang akan mereka bagi. Nah, ya udah kita tinggal kali aja nih guys gitu. 2 dikali 7 14, 3 kali 8 24. Nah, ini nanti adalah bagian dari si Budi. Lanjut, kita akan mencari bagian dari si Wati. Wati atau anak perempuan dari Pak Ali, dia kan udah dijelasin, dia akan mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian dikali harta sisa, dia akan mendapatkan 7/24. Nah, di sini udah sama nih penyebutnya, kita tinggal kali aja sama maurud. Jadi
si Maurutsnya yang asabah yang pertama, si Budi akan mendapatkan harta dari 100 juta itu sejumlah, ini kita masukin, dikali 100 juta, hasilnya adalah, ini adalah hasil harta yang akan didapatkan oleh Budi dari harta Mauruts yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kita lanjut kepada anak perempuan si bapak tersebut. Tadi kita masukin aja hasil perkaliannya sama 100 juta. Hasil yang akan didapatkan oleh Wati adalah 29,2 juta. Nah, udah nih. Jadi kita buat cek benar apa salahnya itu, benar nggak hasil dari Ashabul Furuj, dari hasil asabah tersebut sejumlah harta yang ditinggalkan. Jadi si ibu mendapatkan 12,5 juta, si Budi mendapatkan 58,3 juta, dan si anak perempuan atau si Wati mendapatkan 29,2 juta. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya itu benar, ada dari ketiga tersebut adalah 100 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, siapa yang mendapatkan harta terbanyak dari Mauruts adalah si Budi. Untuk lebih memahami pembagian harta-harta ini yang sesuai dengan studi kasus seperti ini, teman-teman bisa baca Quran Surat An-Nisa ayat 12. Mungkin sekian studi kasus yang dapat kami angkat. Semoga kita semua bisa lebih paham lagi bagaimana pembagian harta-harta warisan tersebut gitu. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak